bagaimana saya mengolah diri saya menjadi lebih baik dan gak fokus mikirin suami saya. Saya hanya ingin suami saya sembuh, saya bantu berobat, tapi saya ingin tetap bertahan karena saya nggak mau. Melupakan jati diri Mbak, kehilangan Mbak yang sesungguhnya gitu ya. Iya, jadi saya jadi marah, jadi sering nggak konsen kerja gitu. Saya sampai ngajar bikin nilai juga nggak jadi gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam alam semesta terciptalah makhluk, baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata, namun masih juga banyak yang rahasia. Di program ini kami akan mengungkap rahasia menjadi kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin Melampaui Mata Batin. Di sini kami akan mencoba memberikan solusi bagi para narasumber yang hadir di studio, baik tentang penyakit yang medis maupun yang non-medis. Dan kita langsung menuju ke narasumber pertama kita. Seorang ibu yang merupakan korban dari pelakor, rela berpuasa selama 40 hari demi merebut suaminya kembali. Ini dia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Silakan masuk. Ya, kita ngobrol dulu di sini boleh ya? Iya. Sebelum kita bertemu dengan Pak Ustadz, namanya siapa? Lilis. Ibu Lilis. Iya. Boleh tahu profesinya apa Ibu Lilis? Saya ngajar. Oh, guru. Iya. Wah, sama berarti. Saya juga dulu guru. Berapa usianya Bu Lilis sekarang? 36. 36. Kalau ada tadi pengantar yang saya sampaikan dan salah, mungkin Bu Lilis nanti boleh dikencangin suaranya ya. Iya. Jadi apakah betul apa yang saya sampaikan tadi bahwa ibu ini adalah seorang istri yang terlantar karena suami diganggu oleh perempuan lain? Ya, suami yang proses menuju soleh aja sih Pak. Terus. Oh, ini adalah proses menuju soleh. Insya Allah. Oke. Cuman memang godaannya di situ terus itu sejak 2010 sampai sekarang 2018. Tapi sih saya nggak suudzon ya. Cuman ya siapa tahu aja saya dulu pernah melakukan hal-hal yang di luar syariat agama. Tujuannya sih cuman mau mengamankan rumah tangga aja itu. Tapi dari mulai 2010 itu saya mulai sakit-sakitan dari pembekakan otak, kemudian kanker serviks, dan yang terakhir itu GERD, serta saya kalau secara medis itu mengalami battered woman syndrome. Jadi kekerasannya bukan fisik. Gitu. Batin? Iya, mungkin karena sudah 3 kali seperti itu dan selama 3 kali itu saya bukannya menyerah, tapi justru saya nggak tahu entah cinta entah apa, tapi saya ingin mempertahankan dan merebut kembali. Pokoknya saya tidak mau diremehkan oleh para penggoda suami orang gitu. Boleh tahu berapa lama usia pernikahan Mbak Lilis? 13 tahun. Sudah iya. dititipkan Allah anak? Alhamdulillah sudah 2. Sudah 2. Iya, sudah 2. Perubahan sifat dan sikap suami itu semenjak anak kedua lahir atau bagaimana? Anak yang pertama. Oh. Jadi mulai dari 2010. Saya menikah 2005. Oh, menikahnya 2005. Ya, 2010 itu tergoda dengan teman SMA-nya. Terus saya pulang ke Banten, rumah bapak saya. Bapak saya asli Pandeglang. Nah, di sana sama Pak D saya diminta, saya diajak ke Pak Ustadz gitu. Terus diminta mandi,
kemudian disuruh selama 40 hari itu sholat hajat sama membaca surat Yasin sehari 7 kali. Sehari 7 kali selama Iya, 40 hari ke selama 40 depan. hari ke depan. Yang kata Pak Ustadz tersebut fungsinya adalah Fungsinya untuk memikat kembali suaminya biar tidak teringat sama perempuannya itu. kalau aku boleh tahu 3 kalinya, maaf Mbak Lilis, Mbak Lilis sampai menemukan perselingkuhan terjadi itu bagaimana? Apakah ada Kalau- yang kepergok atau apa? Kalau yang pertama cuman via Facebook dulu lagi, Oh, boomingnya Facebook. Kemudian suami saya kan dengan orang Serang gitu. Jadi suami saya sampai ke Jakarta. Kemudian saya susulin ke sana, terus saya sampai ya berdebat gitu sama suaminya gitu kan. Itu sang perempuan pun statusnya istri orang lain. Iya, Yang ini juga istri orang lain. iya, Waduh. iya. Terus yang setelah itu Yang ketiga tahun berapa selingkuhnya? itu yang paling parah baru. Kenapa parahnya? Lama-lama terpotong aja apa gimana? Ini parahnya kenapa yang ini? Enggak, karena perempuannya ini seorang psikologi juga gitu. Jadi dia pinter memainkan perasaan saya, pinter berbicara, pinter ini ya. Jadi Istri orang juga? enggak, Oh, single dia ya? dia janda anak satu Oh, iya. gitu. Ya sampai kemarin sampai sempat mau ke ranah kepolisian juga gitu karena saya mungkin ketelepasan ngomong kasar, maksudnya ngata-ngatain yang enggak pantas Tahun gitu. berapa yang ketiga itu? 2017. Tahun berarti 2018 bagaimana sekarang? Apakah sudah kembali ke Mbak? Terakhir 2018 September saya nggak tahu. Oh. Saya udah nggak mau mikirin lagi. Tapi sejak 2017 itu saya sering emosi, sedih gitu dan biasanya saya cuma nangis. Biasanya saya cuma nangis terus gini, tapi kemarin itu saya sampai teriak-teriak, sampai bantingin barang, terus sama anak-anak juga jadi galak. Ya memang biasanya sih saya cuma tegas biasa aja, tapi sama anak-anak jadi nggak peduli gitu. Terus sama kata Pak Ustadz, saya juga pernah ke Pak Ustadz bilang pilihannya hanya ada 2, ditinggalkan atau sakit hati terus gitu. Tapi saya nggak mungkin meninggalkan karena suami saya sekarang sakit jantung. Jadi saya berpikirnya bagaimana saya mengolah diri saya menjadi lebih baik dan gak fokus mikirin suami saya. Saya hanya ingin suami saya sembuh, saya bantu berobat, tapi saya ingin tetap bertahan karena saya nggak mau Melupakan jati diri Mbak, kehilangan Mbak yang sesungguhnya gitu ya. Iya, jadi saya jadi marah, jadi sering nggak konsen kerja gitu. Saya sampai ngajar bikin nilai juga nggak jadi gitu. Jadi saya lebih sering nangis gitu. Terus kalau dulu saya masih suka ke pengajian atau apa, Sekarang sekarang udah saya udah males. nggak mau. Saya di dalam rumah terus itu nyamannya di dalam rumahnya. Kemudian saya juga mengurangi komunikasi sama tetangga gitu. Pokoknya adanya cuma pengen di rumah terus ngapa-ngapain nggak mau. Ya. Maaf Ibu Lilis bawa handphone nih, tadi ada suara. Iya. Ini mau nunjukin apa? Nunjukin ke Pak Kemarin Ustadz. kemarin terakhir waktu saya lagi down itu saya dibawa amalan. dibawa adik saya ke Pak Ustadz juga, cuman dinasehatin nggak diapa-apain tapi disuruh ngamalin bacaan ini. Nanti begitu. kita tanyakan Pak Ustadz ini apa ya. Iya. Pengen sembuh kan? Biar nggak marah-marah, biar Lilis yang dulu, yang penyabar, yang penyayang sama anak-anak kembali lagi gitu ya. Iya. Yaudah insya Allah hari ini ada jalannya, makanya kita langsung aja ketemu sama Pak Ustadz ya. Oke, Iya. pemirsa di Rahasia Batin ada sebuah metode penyembuhan yang akan dipimpin oleh Ustadz Danu dengan doa-doa untuk menyembuhkan para narasumber. Langsung saja, Ustadz Danu. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin tadi Pak Ustadz sudah mendengar langsung juga ya, bagaimana Iya. tadi Mbak Lilis keluhannya begitu. Dan ini adalah korban Pak Ustadz, korban perempuan-perempuan penggoda. Kalau kata orang-orang sekarang pelakor. Udah 10 tahun kebelakangan ini dari 2010 sampai 2018. Cuman sayangnya keluarganya mengajak banyak amalan-amalan
yang bikin beliau merasa kok sekarang emosian, nggak sayang sama anak, bahkan ada penyakit secara medis begitu Pak Ustadz. Iya. Silakan Pak Ustadz. Iya, kalau persoalan keilmuannya itu jelas sekali bahwa memang itu ada, sudah menyatu, apalagi tadi ada puasa dan sebagainya yang memang itu tidak ada dalam syariat, dalam sunnah Rasul juga nggak ada. Jadi itu sudah menyalahi. Biasanya kalau sudah keluar dari sunnah itu, yang masuk itu biasanya jin, sudah sangat hafal sekali. Jenny punya sixth sense ya. Sixth sense Jenny itu lebih melihat ke makhluk gaib atau bisa merasakan juga, misalkan contohnya amit-amit ya Allah, suami udah kayaknya ada yang godain suami, bukan suami yang menggoda ya, tapi kayaknya ada yang mulai godain suami nih, ngerjain suami. Bisa nggak Jenny juga merasakan? Aku sih biasanya kalau kayak gitu lewat mimpi. Oh. Jadi lebih sebenarnya sixth sense-nya tuh lebih ke arah melihat makhluk gaib. Tapi kalau misalnya di keluarga ada kenapa-napa, misalnya